bahwa hari ini Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang akan memberikan kami penghiburan, bahkan firman Allah akan memberikan kami kemenangan lepas kemenangan Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan adalah jemaat Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba mau bagikan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami ingin mendengar firman Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Dan percaya katakan amin. Nama Tuhan, haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan, praise the Lord ya. Saya akan melanjutkan khotbah saya tentang integritas anak Allah. Seperti kita telah ketahui bahwa integritas anak Allah adalah bagian dari identitas kita sebagai orang-orang yang percaya. Di mana integritas ini harus menjadi barometer. Berulang-ulang kali saya bilang bahwa harus menjadi barometer dan juga apa? Navigator. Ya, barometer adalah satu alat untuk mengukur. Jadi integritas kita adalah suatu ukuran. Ukurannya pasti saya selalu yakin bahwa harus sesuai, selaras dengan firman Allah, dan harus menjadi navigator. Navigator itu adalah petunjuk, adalah harus sesuai, selaras dengan yang namanya firman Allah. Pada waktu kita berbicara tentang kebenaran, itulah integritas kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Jangan menjadikan suatu kebenaran atau firman menjadikan suatu bahan pertimbangan atau bahan perbandingan. Ya, banyak orang Kristen hari ini menjadikan firman dia banding-banding, dia timbang-timbang. Ya, firman tidak untuk ditimbang, firman tidak untuk dibandingkan. Kenapa? Karena firman adalah kebenaran yang akan memerdekakan saudara dan saya hari ini. Ya, Matius 5 ayat 16. Demikian hendaklah terang bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kapan terang itu ada? Terang itu ada dalam kehidupan kita pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita hidup. Dia adalah terang dunia. Dia masuk dalam kehidupan kita. Kita punya terang. Tapi firman Tuhan bilang bahwa hendaklah terang yang kita terima dari kita percaya, punya identitas sebagai orang percaya, punya integritas sebagai orang percaya, harus bercahaya. Jadi bukan hanya sekadar terang saja yang kita terima, tapi terang itu harus bercahaya di dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Siapa yang terang dunia? Hah? Saudara dan saya adalah terang dunia. Firman Tuhan bilang bahwa kamu, yaitu orang percaya, orang yang punya identitas, yang punya integritas sebagai anak Allah, kita disebut terang dunia. Amplified Bible menjelaskan bahwa you are the light of Christ to the world. Bukan kita terang dunia. Karena saya percaya bahwa terang dunia adalah Yesus. Dan kita terima terang itu pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup. Nah, Alkitab Amplified Bible mengatakan bahwa kamu adalah terangnya Kristus yang harus menerangi dunia ini. Kamu adalah terang untuk dunia. Beda ini. Ya, terang dunia itu Yesus. Kita adalah terang karena kita terima terang dunia itu. Kita adalah terang. Tapi kita bukan terang dunia. Tapi kita terima terang untuk dunia. Saudara dan saya hari ini dipersembahkan sama Tuhan yang punya terang untuk dunia. Mempersembahkan integritas kita, identitas sebagai anak Allah untuk dunia. Dunia ini butuh kita karena kita punya terang. Untuk apa? Untuk menerangi dunia yang ada. Karena dunia yang ada saat ini adalah penuh dengan kegelapan luar biasa. Kamu adalah terang untuk dunia. Jadi kita dipersiapkan hari ini dan sampai hidup hari ini, dan kita bisa melayani Tuhan, bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan untuk siapa? Untuk dunia ini, supaya dunia lihat kita. Oh, ini loh anak Allah. Oh, ini loh orang Kristen. Oh, ini loh orang percaya yang luar biasa. Kenapa? Karena dunia butuh kita. Dunia butuh sosok seperti kita. Butuh kita yang bergerak di dalam kebenaran. Banyak orang Kristen di DPR. Di MPR apalagi banyak lagi. Di KPK apalagi banyak lagi. Di dalam kepolisian apalagi banyak lagi. Tapi maaf, sudah jadi terang atau belum? Belum tentu. Padahal kita dipersiapkan sama Tuhan untuk menjadi terang untuk dunia ini. Malah terlibat KPK. Ya bener aja.
Harusnya kita ini sebagai terang untuk menyinari dunia ini, bergerak sesuai dengan kebenaran yang ada. Penting ini buat kita nih sebagai anak-anak Allah ini. Yang hari ini cuma ada satu, Ahok. Seberapa banyak hari ini yang seperti Ahok? 1000 aja gak satu orang. Padahal orang Kristen banyak. Tapi maaf, gak bisa bergerak sesuai dengan kebenaran firman. Dimulai dari kita. Firman Tuhan bilang, kamu ada terang untuk dunia ini. Saudara dan saya ini ada terang untuk dunia ini. Bukan malah saudara dan saya hari ini penuh dengan kegelapan. Jangan sampai maaf, pendeta campurin bocah 12 tahun. Mencoret sekali. Bukan terang itu. Apa? Gelap akhirnya. Coba lihat Matius 6 ayat 23. Pendeta, hamba Tuhan, pastor memberkati pasangan homo dan lesbi. Enggak jadi terang. Jadi apa? Jadi gelap itu. Hati-hati sekali. Kadang kalau orang dari terang ke gelap, berbahaya sekali. Mendingan dari gelap dia ke terang. Terangnya bercahaya. Tapi maaf, kalau hari ini dia dari terang ke gelap, dia akan terus gelap dalam hidup ini. Maka itu firman Tuhan bilang, hendaklah terangmu bercahaya. Belum tentu orang yang punya terang punya cahaya itu. Belum tentu. Terang Pak, ya betul, saya anak Allah, saya orang percaya, tapi belum tentu bercahaya. Terang itu harus bercahaya dalam hidup kita. Coba kita lihat. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Firman Tuhan bilang, jadi jika terang yang ada di dalam kehidupan kita yang tidak bercahaya, tapi diidentikan sebagai kegelapan karena redup atau mati, betapa gelapnya kegelapan itu. Kegelapan yang benar-benar sangat menggelapkan sekali. Kenapa? Karena maaf, bukan hanya dia yang gelap, seluruh kehidupan dia akan gelap. Contoh, orang yang korupsi, orang Kristen korupsi. Wah, udah di TikTok dari A sampai Z semuanya orang Kristen korupsi, orang Kristen korupsi. Semua dari awal sampai pada akhirnya di TikTok semuanya kita orang Kristen korupsi, orang Kristen korupsi. Dan bukan hanya dia yang gelap. Maaf, keluarganya pun ikut-ikutan. Anaknya mau lamar kerja. Kamu siapa? Papa saya tuh pendeta. Oh, papa kamu pendeta itu yang cabulin anak. Kena imbas seluruh keluarganya. Mau beli beras, Pak, mau beli beras, Pak. Ya kan? Ibu itu kan, istrinya pendeta itu kan yang mencabuli kan. Iya, Pak. Bu, maaf, Bu. Beras tidak ada untuk ibu. Kenapa? Seluruh keluarganya akan kena. Karena satu orang yang tidak bisa jadi terang. Tapi malah terangnya penuh dengan kegelapan. Hati-hati loh, hari ini loh. Contoh, saya misalnya salah. Oh, salahnya udah benar salah, maaf. Oh, jemaat BLCC, pendetanya si Andre. Ya, dia mah seperti itu. Anda akan direndahkan. Kenapa? Karena satu, kita ini adalah keluarga. Jangan sampai kegelapan di sekeliling kita akan menghancurkan seluruhnya. Akan kena imbas seluruhnya dari kegelapan yang kita lakukan. Ini orang Kristen tapi mulutnya kotor. Bukan kotor lagi, kotor. Kalau udah kotor tuh udah bukan hal-hal yang najis itu. Hal-hal yang tidak najis pun dia ngomong juga kotor gitu. Dia ngomong kebenaran aja kotor itu. Kenapa? Karena mulutnya kotor. Status juga sama. Status orang Kristen pengikut Tuhan tapi bilang gua mau mati aja. Orang Kristen kan mau bunuh diri. Hari ini kita tunjukkan bahwa hidup kita ini, kita adalah orang percaya yang ada identitas. Saudara dan saya hari ini diciptakan sama Tuhan bukan untuk memenuhi bumi. Tuhan mau mempersembahkan kehidupan saudara untuk dunia ini, supaya pada waktu orang lihat saudara penuh dengan kemuliaan Allah. Orang bisa lihat kasih, orang bisa lihat kesabaran, kelemah lembutan, orang bisa lihat hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga tertularlah hal itu semua dalam kehidupan orang lain, sehingga kita menjadi berkat. Anda diciptakan sama Tuhan seperti itu. Firman Tuhan bilang bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik dan benar di hadapan Dia. Bukan hanya pekerjaan yang baik saja, pekerjaan yang benar. Benar pasti baik, tapi kalau baik belum tentu benar. Kemarin saya sudah bahas bahwa hati-hati dengan dosa ikut serta. Saya pernah terjebak dengan dosa ikut serta. Saya mesenin taksinya
Saya bayarin taksinya waktu saat itu, ajak dia berempat ke Kuret untuk aborsi. Mungkin baik menurut dia. Saya dikasih tahu loh solusinya loh. Hati-hati. Baik gak? Baik. Menurut dunia mungkin baik. Tapi bukan kebenaran. Apapun yang baik dalam hidup kita belum tentu benar. Dan belum tentu ada di dalam kebenaran. Sampai detik hari ini saya bohong lupa sama anak saya bohong sama si ini loh, saya bohong sama si ini, tapi bohongnya untuk kebaikan. Maka itu firman Tuhan bilang, kebaikan kita seperti kain kotor. Coba lihat Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami, segala kebaikan kami, segala apapun yang kami perbuat, hal-hal yang baik menurut saya dan orang lain dan dunia ini, firman Tuhan bilang, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Maaf, kalau ada orang yang melakukan suatu kebaikan di hadapan Tuhan, ngelihatnya cuma seperti kain kotor. Diteliti lagi, dalam bahasa aslinya itu kain peresan menstruasi manusia. Nah, kebaikan kita itu seperti itu. Kotornya, najisnya, dimana maaf, pembalut aja mau bilang, aduh jangan gue beli, maka itu maaf. Saudara dan saya harus menjadi orang yang benar, bukan orang yang baik. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang benar, yang ada cuma satu, kenajisan aja. Ayo hari ini yuk, lakukan segala sesuatu dalam hidup kita yang benar, bukan yang baik. Baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Hari ini kalau kita tidak menjadi orang terang, terang kita tidak bercahaya, pasti otomatis kita akan menjadi batu sandungan. Nah, Petrus melakukan batu sandungan ini. Coba kita lihat Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kebaikan itu harus selarasnya dengan firman. Bukan kebaikan kata saya, atau kata orang lain, atau kata saudara saya baik. Tidak. Tapi harus selaras dengan firman. Yang dipikirkan sama Allah, yang dipikirkan sama firman, itulah suatu kebenaran. Lakukan itu. Nah, Petrus jadi batu sandungan. Tuhan, pokoknya kalau ada yang ngapa-ngapain Tuhan, ngapa-ngapain Yesus, ya kan, saya lebih dulu nih, saya akan maju semuanya. Kalahnya sama ayam ya. Ayam berkokok, udah menyangkal Tuhan. Tadinya enggak, wah hebat semuanya. Pokoknya kalau ada yang berani ngapa-ngapain, saya berani mati buat Tuhan saya. Pada waktu Tuhan ditangkap, dia sangkal Yesus 3 kali, dia malu sama ayam. Maka itu tidak ada ayam Petrus, ada ikan Petrus. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Ya, kita bilang ya. Tidak, kita bilang tidak. Pada waktu kita melenceng dari ya atau tidak, pasti kita akan jadi batu sandungan. Batu sandungan nanti imbasnya adalah diomongin orang. Hati-hati. Lukas 11 ayat ke-35. Ya, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kamu sudah terima terang? Yes, saya sudah terima terang. Jangan sampai terang dalam kehidupan kita justru ada kegelapan di dalam terang itu. Justru terang ini akhirnya redup dan akhirnya menjadi gelap. Terang dalam hidupnya kita bisa menjadi gelap. Bagaimana Pak? Maaf, pastor itu terang. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup dalam hidupnya dia. Tapi dia menggelapkan hidupnya. Dia nikahin transgender, dia nikahin lesbi, dia nikahin homo. Terangnya seperti apa? Sudah jadi kegelapan dalam hidupnya dia. Ini TikToknya luar biasa sekali. Yang like aja, yang suka aja, itu 11.000 orang yang benar-benar suka. Pastor, pendeta, yang terima sesuatu dari Tuhan, ilham dari Tuhan, panggilan dari Tuhan, justru melenceng. Jelas firman Tuhan bilang, dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia tidak menciptakan laki-laki dengan laki-laki. Bukan perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, no. Terus yang paling menjijikan lagi, ada kalung salibnya. Bukan hanya itu, pendetanya pun homo. Dunia udah semakin hancur. Maka itu firman Tuhan bilang,
Kamu adalah terang. Kenapa? Karena dunia sudah semakin hancur. Dan Tuhan butuh orang yang seperti kamu, yang melawan semua kegelapan yang ada. Bukan kita malah, wah keren ya Pak, luar biasa ya Pak. Kita malah like, kita malah suka. Atau kita bilang bahwa saya mah bukan orang munafik Pak, saya mah bukan orang fanatik Pak, udah Pak biarin aja Pak. Yang penting dia tidak senggol saya. No, bukan seperti itu. Kebenaran harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Berdiri atas kebenaran untuk kita. Untuk apa? Untuk mengatasi kebobrokan dunia. Kita yang punya kebenaran harus memerdekakan hidup kita. Memerdekakan hidup orang lain juga. Jangan pakai unsur duit. Apalagi pelayanan. Ada orang yang dilayani di Pontianak. Karena saya nggak bisa pergi, saya bilang saya butuh pendeta yang ada di sana. Ada Pak, pendeta. Akhirnya saya ngobrol ya. Saya bukan mau menggurui, enggak. Saya juga masih belajar. Tapi kalau dia ada di Jakarta, saya akan layani seperti ini. Tapi pendetanya luar biasa, humble. Dia menerima, dia ambil bahan-bahan dari saya. Akhirnya dikerjakan di situ sama si pendeta yang ada di Pontianak. The best, luar biasa sekali. Ibunya bilang, Pak, anak saya berubah. Ada pembebasan, ada pelepasan yang luar biasa. Oh, praise the Lord, saya bilang gitu. Pak, boleh minta nggak rekening Bapak? Saya mau transfer uang. Enggak semua kita mau duit. Kalau waktu kita melihat pembebasan, terus senang sekali luar biasa. Maaf loh, hati-hati jangan sampai pendeta diukur. Oh, saya udah bisa nih, luar biasa nih. Bu, ya transfer lah 1 juta, 2 juta, 5 juta. Enggak. Saya enggak tuh. Dia bilang, Pak, rekeningnya Pak. Enggak saya kasih. Kenapa? Maaf. Butuh duit. Tapi maaf. Kita tolong orang dengan kasih. Di tempat ini tidak pernah ada kolektor. Aduh, ntar kolektornya berapa ya? Mungkin itu deh. Nggak pernah ada. Kita cuma ada satu peti persembahan. Ada di belakang. Anda ngasih, puji Tuhan, haleluya. Tidak kasih, tidak apa-apa juga. Tapi yang penting untuk persembahkan hidupmu sebagai korban. Dan hidup yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Itu penting buat saya. Kolektor nggak ada dalam firman. Unjukin sama saya. Satu ayat. Kalau kolektor ada di dalam firman. Saya tunjuk hari ini juga. Di atas mimbar saya. Dan saya terima kolektor. Nggak ada di firman. Mana? Yang ada peti persembahan ada. Berarti Pak, kalau ada kolektor gimana Pak? Sesat Pak? Sesat Pak. Tidak sesuai dengan firman, sesat. Sesat belum tentu salah. Maka itu harus diperbaiki. Jangan sampai ada kesalahan dan kesesatan itu. Yuk hari ini yuk kita bergerak hal-hal yang baik. Tolong orang, benar tolong orang dengan kasih. Totalis yang bikinin saya komunitas ini mau saya bayar. Berapa Pak? Bayarnya Pak? Ya kan harus ada aktenya. Untuk gereja, untuk Bapak Pendeta gratis. Itu anak Allah. Hari ini yuk hidup sesuai dengan kebenaran firman. Tidak ada lagi yang lain. 1 Yohanes 2 ayat ke-8 firman Tuhan. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar. Terang yang benar telah bercahaya. Berarti ada terang yang benar, ada terang yang salah. Kalau terang yang benar, pasti cahayanya akan menerangi semua orang. Tetapi kalau ada terang yang tidak benar, terang ini bercahaya juga, tetapi tidak menerangi semua orang. Kenapa? Karena dia menerangi orang-orang yang ada dalam sisinya dia saja. Sisinya gelapnya dia, diterangkan semuanya. Hati-hati dengan pergaulan kita. Seringkali pergaulan kita ini menjebak kita. Kita nggak ngerokok, bergaul sama orang yang merokok, akhirnya merokok. Kita nggak minum minuman, tapi kita bergaul sama orang yang minum minuman, akhirnya kita minum minuman juga. Kita nggak judi, tapi kita bergaul sama orang-orang yang judi, akhirnya kita judi juga. Hati-hati dengan pergaulan kita. Jangan sampai terang yang tidak benar ini bercahaya, tapi mencahayai orang-orang yang ada di lingkungan kita. Hati-hati jangan sampai nih pergaulan kita merusak kehidupan kita. Kalau kita bergaul sama orang yang ngomongnya kotor, dari A sampai A kotor, kita ngikut kotor pasti. Gak bisa tidak. Bergaul sama preman udah beda. Dunia kejam, luar biasa. Maka itu terang dalam hidup kita. Jangan sampai yang tidak benar. Tapi terang kita harus bercahaya, membenarkan semua orang dalam kemuliaan Tuhan yang besar. Ini penting buat kita. Maka itu identitas harus ganti. Abraham sampai hari ini sudah bertobat, betul tidak? Bertobat, udah ada di Firdaus. Tapi sampai detik hari ini, oh Abraham yang poligami tetap ada nih. Oh
Abraham yang gak bisa nahan nafsu. Iya gak sih? Sampai kapan Pak? Sampai di sorga ada. Dan kalau kita di sorga Pak, mau ketemu sama Bapak Abraham. Abraham yang mana? Itu tuh Abraham yang poligami. Di dalam Alkitab, oh Abraham itu dikenalnya yang seperti itu. Kenapa? Kejelekan selalu orang lihat, kebaikan kita 1000 kali kebaikan tidak pernah dilihat sama orang lain. Matius 5 ayat 16. Demikian hendaklah terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Nah, di dalam terjemahan Waymon mengatakan bahwa bukan perbuatan yang baik, tetapi adalah perbuatan yang kudus. Bukan good, tetapi holy. Perbuatan yang kudus, perbuatan yang suci, perbuatan yang benar. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang benar. Kenapa? Karena kalau melihat perbuatan yang baik, yang Tuhan lihat cuma satu, seperti kain kotor. Maka itu harus punya perbuatan yang benar. Dan perbuatan yang benar ini harus memuliakan Allah. Jadi gini, semua perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, ujung-ujungnya adalah memuliakan Tuhan. Jadi hari ini kita cross check sebagai barometer, apakah saya sudah memuliakan Tuhan melalui kehidupan saya. Pada waktu saya singer, pada waktu saya song leader, main musik, khotbah, saya melakukan dagang, transaksi, jual beli, pemasaran, marketing atau apapun juga, apakah saya sudah memuliakan Tuhan atau belum? Apa malah nama Tuhan justru saya jelekan, justru saya coreng karena hidup saya? Dunia melihat perbuatan kita yang benar, dan perbuatan kita yang benar ini memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Hendaknya terangmu bercahaya. Terang berbicara tentang Yesus. Terang juga berbicara tentang kasih. Berarti gini, kalau kita punya kasih, kasih ini harus bisa memuliakan Tuhan. Banyak orang Kristen punya kasih tapi nggak memuliakan Tuhan. Ya dia mengasihi sih. Selingkuhannya dia kasih istrinya, dia tahu. Terang harus bercahaya. Terang berbicara tentang Yesus. Yesus berbicara tentang kasih. Kasihnya ini yang kita punya harus dilihat sama semua orang melakukan yang baik dan memuliakan Tuhan. Kalau kasih yang kita punya enggak memuliakan Tuhan, kasihnya banyak pakai syarat. Orang juga berbicara juga dalam hidup kita tentang berkat Tuhan. Nah, berkat ini harus bisa memuliakan Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini punya berkat tidak memuliakan Tuhan. Dia foya-foya, dia ke spa, ke diskotik, karaokean, enggak memuliakan Tuhan. Punya berkat hari ini, nikmatin untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Punya kesembuhan, punya pelayanan, baptisan, pernikahan atau apapun juga harus memuliakan Tuhan. Pak, nerima transgender Pak, terima. Nikahin enggak? Nerima transgender, yes. Supaya apa? Supaya berubah dari gendernya. Nikahlah. Tapi cewek sama cowok. Pelayanan pun sama. Pelayanan kita harus bisa menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Yesus melayani dengan kasih-Nya. Tidak ada juga rebah-rebahan. Tiup-tiupan nggak ada. Langsung brak. Nggak ada di firman. Kalau ada orang yang didoain udah gini-gini deh. Udah gini-gini. Bu, sadar dulu. Kenapa? Semua entertainment. Stoplah entertainment. Muliakan Tuhan. Matius 15 ayat yang ke-31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ini pelayanan yang luar biasa. Dan mereka memuliakan Allah. Yang paling penting adalah yang akhirnya. Mereka harus memuliakan Allah, bukan memuliakan si pendeta. Ini penting buat kita. Jangan sampai iya Pak ada mujizat, ada kesembuhan dan lain-lain. Tetapi satu, pendetanya yang dicari-cari, Yesusnya nggak dicari-cari. Berubahlah. Saya berubah untuk memuliakan Tuhan, untuk cari Tuhan, bukan cari si pendeta. Kenapa Pak? Karena pendeta belum tentu ada di sorga. Saya mau ingatkan kita, pendetamu belum tentu ada di sorga. Tapi kau cari Tuhan, Yesus pasti ada di sorga. Jangan terlalu yakin kita ada di sorga. Maka itu ajarin jemaat hari ini untuk kita mencari Tuhan. Yang terakhir, Galatia 1 ayat 24. Dan mereka memuliakan Tuhan karena siapa? Saya. Hari ini bikin mereka semua memuliakan Tuhan karena saya. Tapi Tuhan yang dimuliakan karena apa yang kita buat, karena Injil yang kita beritakan.
karena kesembuhan yang kita doakan. Tapi mereka harus apa? Memuliakan Tuhan. Punya kehidupan hari ini memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam situasi kondisi apapun juga harus memuliakan Tuhan. Jangan memuliakan diri saya. Dan ajak mereka semua untuk memuliakan Tuhan. Karena pemberitaan yang saya beritakan, karena integritas dalam hidup saya, karena kebenaran dalam hidup saya, mereka memuliakan Tuhan. Jadi mereka memuliakan Tuhan karena identitas saya, karena integritas saya, karena apa yang saya lakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan saya yang benar, perbuatan saya yang baik, ngomongnya lemah lembut, memberikan arahan yang baik. Mereka ajak mereka memuliakan Tuhan. Sampai dia akan bilang, luar biasa orang Kristen, baiknya luar biasa. Tidak ada yang seperti orang Kristen. Dan mereka memuliakan Tuhan. Tuhan ini orang Kristen luar biasa. Karena siapa? Karena perbuatan yang saya lakukan. Tidak berbuat yang tidak baik, tidak dusta, tidak ada selingkuhan, tidak ada kenajisan, tidak ada hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan semua kita. Amin. Yesus